Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Seperti biasa, sebelum kita mulai PJJ, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kemudahan untuk bisa memahaminya. Materi bab 2, topologi jaringan, dengan subbab yang kedua, komponen perangkat keras jaringan. Komponen perangkat keras jaringan yang pertama yaitu server. Server merupakan komputer yang menyediakan jenis layanan atau servis tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server menjalankan perangkat lunak administratif yang mengontrol akses terhadap jaringan dan sumber daya yang terdapat di dalamnya. Tugas utama server adalah melayani komputer klien. Setiap server memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan jenisnya masing-masing. Server aplikasi digunakan untuk menyimpan berbagai macam aplikasi yang dapat diakses oleh klien. Server data digunakan untuk menyimpan berbagai data, baik data yang belum diolah ataupun data yang sudah diolah menjadi informasi. Data ini dapat diakses oleh klien dengan bantuan aplikasi yang ada di server. Server proxy berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Orang awam lebih mengenal proxy server untuk mengkoneksikan komputer klien ke internet. 2. Workstation. Workstation merupakan komputer yang memanfaatkan jaringan untuk menghubungkan komputer tersebut dengan komputer lain ataupun server. Workstation tidak dapat menjalankan tugas pemrosesan, karena tugas pemrosesan seluruhnya dilakukan oleh server, sehingga beban pemrosesan dan lalu lintas network terpusat pada server. Istilah workstation juga sering disebut dengan klien. 3. LAN card atau Network Interface Card. LAN card sering disebut juga dengan NIC atau Network Interface Card, Internet card ataupun kartu jaringan. LAN card adalah suatu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain dalam sebuah jaringan komputer, khususnya jaringan LAN. Jaringan LAN adalah sebuah jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah yang tidak luas, misalnya jaringan komputer di dalam satu gedung atau satu ruangan atau rumah. Jaringan komputer jenis LAN sering sekali digunakan pada kantor, bandara, hotel, dan warnet. Komponen keempat, hub. Hub merupakan perangkat jaringan yang bertugas sebagai penyambung atau konsentrator
dan menggunakan kabel UTP untuk menguatkan sinyal. Hub dapat mengalami tabrakan karena hub tidak dapat mengenali MAC address atau physical address yang mengakibatkan tidak dapat memilah data yang akan ditransmisikan. Komponen kelima, switch. Switch bertugas sebagai penyambung atau konsentrator dalam jaringan. Berbeda dengan hub, switch tidak dapat mengalami tabrakan, karena switch dapat mengenali MAC address atau physical address, sehingga switch dapat memilah data yang akan ditransmisikan. Komponen keenam, router. Router merupakan perangkat jaringan yang berperan sebagai penghubung atau penerus paket data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan pada sistem keamanan jaringan komputer. Komponen ketujuh, kabel. Kabel merupakan bagian terpenting dalam jaringan komputer. Kabel jaringan berfungsi menghubungkan antara satu komputer ke komputer lain ataupun dari server ke switch. Kabel jaringan juga bisa sebagai perantara pengguna dengan pengguna lainnya dalam satu wilayah lokal seperti warnet, sekolah, dan kantor perusahaan. Untuk jenis-jenis kabel itu sendiri, terdapat 3 jenis. Yang pertama, kabel UTP. Kedua, kabel koaksial. Dan yang ketiga, kabel fiber optik. Kabel UTP merupakan kabel yang umum dan sering digunakan pada jaringan lokal. Ciri dari kabel UTP ini terdapat 8 warna yang berbeda. Untuk kategori kabel UTP terdapat 5 kategori. Yang pertama, kategori pertama biasa digunakan untuk telekomunikasi telepon dan tidak sesuai untuk transmisi data. 2. Kategori 2, jenis UTP ini dapat melakukan transmisi data sampai kecepatan 4 Mbps. 3. Kategori 3 digunakan untuk mengakomodasikan transmisi dengan kecepatan sampai dengan 10 Mbps. 4. Kategori 4 digunakan untuk mengakomodasikan transmisi dengan kecepatan sampai dengan 16 Mbps. Dan yang terakhir, kategori 5 merupakan jenis yang paling populer dan sering dipakai dalam jaringan komputer di dunia pada saat ini. Kabel kategori ini digunakan untuk mengakomodasikan transmisi dengan kecepatan sampai dengan 100 Mbps. Jenis kabel yang kedua yaitu kabel koaksial. Kabel koaksial merupakan jenis kabel yang hanya memiliki satu konduktor yang letaknya berada di pusat kabel. Kabel ini juga memiliki lapisan plastik yang berfungsi sebagai pembatas konduktor dengan anyaman kabel yang ada pada layar berikutnya. Metal seal atau anyaman kabel berfungsi membantu mencegah interferensi alat elektronik yang menimbulkan interferensi.
Ada dua jenis kabel koaksial, yaitu tin koaksial dan thick koaksial. Jenis kabel yang ketiga yaitu kabel fiber optik. Fiber optik memiliki inti kaca yang dilindungi beberapa layer pelindung. Proses pengiriman data yang terjadi pada kabel fiber optik ini menggunakan sinar, sehingga interferensi sangat minim sekali terjadi. Kabel fiber optik memiliki jarak yang lebih jauh daripada kabel UTP dan kabel koaksial. Kabel ini juga memiliki kecepatan dalam pengiriman data. Fiber optik mempunyai kode standar yaitu 10 base F. Teknik pengkabelan. Ada dua macam teknik pengkabelan, yaitu strike dan crossover. Yang pertama, kabel strike merupakan istilah untuk kabel yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya. Pada kabel strike bisa menggunakan urutan warna pada EIA TIA 568A ataupun EIA TIA 568B pada kedua ujung kabel. Konfigurasi urutan warna kabel strike yaitu putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Yang kedua, kabel crossover. Kabel crossover menggunakan EIA TIA 568A pada salah satu ujung kabelnya dan EIA TIA 568B pada ujung kabel lainnya. Untuk mengenali apakah kabel tersebut crossover atau strike adalah dengan melihat salah satu ujung kabel. Konfigurasi urutan warna kabel crossover yaitu ujung kabel pertama putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Ujung kabel kedua putih hijau, putih oranye, biru, putih biru, oranye, putih coklat. Komponen ke-8, repeater. Repeater merupakan suatu alat yang berfungsi memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi yang belum tercover oleh sinyal dari server agar bisa menangkap sinyal Wi-Fi. Dalam perangkat repeater digunakan dua alat, yaitu klien untuk menerima sinyal dari server dan akses point untuk menyebarkan sinyal Wi-Fi. Repeater memiliki beberapa fungsi lain, yaitu 1. Mengcover daerah-daerah yang lemah sinyal Wi-Fi dari server atau pemancar. 2. Memperjauh sinyal dari server atau pemancar. 3. Mempermudah akses sinyal Wi-Fi dari server. Bu Rini cukupkan pertemuan kita kali ini. Sama-sama kita ucap hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.